Yuk. Berapa semuanya? 13 orang. Yuk. Pet, bismillah tawakal tuh. Mari teman-teman, sebelum kita berangkat, salam kita berdoa supaya diberi kelancaran, Amin. semoga sampai tujuan. Gua nggak kelihatan kok. Doa menurut saya masing-masing. Doa dimulai. Bawa. Ya. Adu pala. Mana Bang Ame dah? Mana Bang Ame? Yang satunya tadi. Ini Deter. Karman. Ternyata headlamp kita tuh cuma ada 3 dan gua mimpin paling depan buat turun. Di tengah-tengah itu ada Bang Ame, di paling belakang sweepernya itu Daguh. Jadi gua nuntun kawan-kawan tuh buat turun bang, karena mereka itu nggak ngelihat Salak itu bener-bener vegetasinya tuh tertutup banget. Jadi udah malam, pencahayaan sedikit, ya lu kalau nggak jatuh mah bohong. Lihat bonggolan pocong bang, kan mau naik, tapi gue di situ langsung skut gue bang. Gue bilang wah gila, pocong nih. Gue gini, gue udah nggak berani dah. Langsung gue ngodein ke Bang Ame, bang kayaknya kiri ya bang ya, belokannya, gue bilang gitu kan. Tahu Per, bentar stop dulu. Jangan stop bang, jangan stop, kita harus jalan terus. Gue bilang itu, gue udah sempet panik, gue kabarin yang lain juga. Kita harus jalan nih, jangan ada yang berhenti, jangan ada yang nengok kanan kiri. Gue bilang, emang dia ngeliat pocong, malah pas gue nyampe deketin Evelyn itu, yang Evelyn katanya diteriak-teriakin, ayo nyusul gue kesini. Pas yang tadi dia hujanan tuh, yang di atas masih, si Dagu itu ngelihat putri ular di situ, di Salak itu. Karena gue nggak tahu Dagu bisa punya penglihatan atau memang diliatin, gue nggak tahu. Tapi memang kata anak-anak, bapaknya itu memang bisa keturunan. Ngelihat putri ular, si Dagu di situ pakai mahkota. Terus yang ngelihat pocong juga si Dagu sama kayak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Nispu Hadinata di Description Go. Kali ini gue ada di kediaman Eko yang bisa dipanggil sehari-hari itu Gaper. Yoi. Dia juga ini mau menceritakan kisah pendakian dia, tapi gue nggak tahu kisah pendakian itu di mana gitu. Ini mau cerita yang mana nih Ber? Gue lebih pengen cerita yang di Salak bang. Di Salak. Di tahun 2021 Agustus tepatnya. Agustus. Nah, jangan kemana-mana, saksikan yang berikut ini. Narasumber gua Gaper ini mau menceritakan kisah pendakian dia di Gunung Salak di 2021. Nah, mau tahu ceritanya? Lu dengerin nih cerita dari Gaper. Gimana Per? Jadi waktu itu tuh gue berawal dari nongkrong bang di tempat senior gue. Waktu itu di Langgar 3 Kebagusan. Jadi dari senior itu dia kayaknya udah kangen banget naik gunung. Gue dengerin dia gimana mau kemana. Ujung-ujungnya yuk kita ke Salak, kumpulin anak-anak, coba ada yang mau nggak. Lah ternyata rame banget bang. Ada berapa orang tuh? Kira-kira hampir di 15 orang. 15 orang. Sorry, tepatnya 13. Karena yang 2 itu cancel dia. Jadi ngabarin secara mendadak bahwasanya dia sakit. Waktu itu namanya si Tuyul. Tuyul itu ada aja dah, dia kalau pengen naik gunung tuh ada aja dah. Ada aja alasan gitu. Ada aja alasan, entah sakit gigi, entah apa. Ya itu Tuyul dah. Terus? Gitu. Terus akhirnya di siang itu kita memang jalan kumpulnya di Langgar 3 itu motoran bang. Gitu.
Kejadiannya di situ tuh saat COVID. Jadi memang uniknya tuh setiap gunung tuh ditutup. Nah, ada satu gunung yang memang kita dapat info bahwasannya gunung ini nggak ditutup. Gunung Salak ini. Gunung Salak ini, gitu. Akhirnya karena memang kita tuh udah penat banget sama keseharian senior itu, ya udah yaudah deh gue ikut. Sampai di carrier tuh bang ditulisin PPKM. Para pendaki kangen muncak, sampai digituin bang di tasnya, biar seolah-olah kita naik slogan motor. Dulu ya, slogan. Jalan PPKM gitu kan. PPKM. Padahal itu ya kita kayak ya gue udah capek di PPKM-in mulu nih. Jadi gue pengen jalan. Jadi seolah-olah gue tuh jalan naik motor, tapi dengan keadaan carrier kita tuh ditulisin sengaja sama dia. PPKM, para pendaki kangen muncak tuh biar orang tuh tahu nih pengen muncak nih gitu. Seru-seruan aja lah bang. Ya gue emang orangnya suka konyol bang sama teman-teman. Oh yaudah dah bikin tulisan gini gitu. Terus akhirnya di perjalanan sampainya itu dari siang sampai ke Cidahunya itu di Cidahu gue bang, lewat Cidahu. Jadi di Cidahunya itu memang sebenarnya ternyata ditutup. Ditutup memang kondisi ini gunung ini lagi ditutup, apa memang jalur Cidahunya aja yang ditutup? Jalur Cidahunya ditutup sebenarnya. Cuma kata senior dulu nih, gua kalau memang lagi pengen nge-refresh, gua tuh kesana aja. Jadi akhirnya gua nego sama orang dalam situ, katanya ada satu boleh, tapi di rumah warga nitipin motornya. Jadi kita lewat perkebunan warga bang. Gitu akhirnya gua di situ naruh motor, gua packing, ya udahlah akhirnya kita sepakat, kita berdoa bareng buat naik Gunung Salak ini. Di jalan, gue di jalan pertama aja bang, memang karena memang lagi nggak boleh tuh. Di situ ada acara juga di kampung itu, kita tuh sampai kalau bahasa guanya mah mendek-mendek, ngumpet-ngumpet gitu bang, biar nggak ketahuan. Mindik-mindik. Gimana caranya tuh gue? Kalau bilang tuh gitu, mindik-mindik. Jadi kalau kita mau kemana-mana, biar nggak ketahuan orang tua, kita mau pergi, mindik-mindik nih gitu. Nah, terus? Mindik-mindik. Nah ternyata karena memang banyak yang awam kayak gue, baru pertama kali juga bang Salak. Nah ada beberapa yang senior kita yang memang udah tahu, tapi dia agak lupa. Lupa apanya nih? Lupa treknya. Karena memang lewat perkebunan warga. Dari tadinya gue nanjat kan, karena namanya naik gunung kan nanjat, turun biasa. Nah ini gue salah belok bang, malah ke perkampungan. Akhirnya gue disamperin di situ bang, sama yang ngebolehin kita, ngejamin kita tadi. Ya gue nggak bisa sebutin namanya karena memang gue takutnya nantinya dia akan kena sanksi atau apa. Pengennya gue sih buat penonton abang nih ya, di YouTube-nya abang, janganlah, kalau yang bisa yang resmi-resmi aja gitu kan. Terus kedua juga setelah gue jalan, gue berpapasan bang sama itu yang ngejamin gue. Bukan lewat sini, gue diomelin dah tuh sama dia. Bukan lewat sini kata dia, lo sono lu pengen bikin gue diomelin gitu kata dia. Oh iya, akhirnya gue sama anak-anak gue nih, sama senior naik lagi ke atas. Gue jalan nih bang, baru dari, jadi Cidahu itu ternyata setelah gue lihat di YouTube, yang gue lewatin jalur terlarang bang, yang memang nggak boleh orang itu lewat situ. Soalnya setelah gue lihat YouTube, setelah gue mendaki ya, sebelum kisah gue nanti gue ceritain, itu tuh emang di pohon itu ada gambar tengkorak sama ada gambar tulang gitu bang. Ini jalur nggak boleh dilewatin. Tapi malam danger, bahaya. Malam itu gue jalan nih, itu pun jalan kita ngeraba bang, karena memang treknya itu benar-benar nggak kelihatan. Jadi pas lu pendakian itu kondisinya ini pagi atau siang? Malam. Gila. Sesampainya di sana bang, malam langsung ngedaki. Lu sampai sana langsung ngetrek? Langsung ngetrek. Itu kira-kira jam berapa tuh lu ngetrek? Gua ngetrek itu jam 9 atau jam 10 malam.
Terus? Di perjalanan gue sampai sama anak-anak tuh ngikutin arus pelaron air, ternyata salah. Terus di situ juga udah mulai kayak temen gue ada yang jatuh, pleset. Terus gue salah jalur. Terus di situ juga ada beberapa temen gue memang gue kenal baik sama dia. Ada yang ngeliat lewat lah, bayangan hitam lah atau apa. Nah ternyata yang kita menuju ke sana tuh malah jalur yang salah bang. Yang bener itu ke kanan dan ke atas. Itu mau ke pos 1-nya bang sebenarnya. Itu pun udah baru awal naik aja udah ditampakin kayak gitu. Itu pun gue tahu dari temen gue setelah turun. Sebenarnya sebelum pos 1 gue udah ngeliat begini Per, kali dah. Iya. Yang lihat ini ngomong ke lu nih. Ngomong ke gua. Nah, terus. Lalu kemarin ngapa cerita sama gua. Gua juga ngerasa yang ada yang nggak beres nih. Soalnya kita salah jalan di situ gitu. Naiklah dari pos 1, nyampe tuh bang gua kira di patok pos 1 tuh ada di situ tuh karena memang bukan jalur resmi ya. Nggak ada tulisan-tulisan bang. Kalau di gunung-gunung resmi kan pos 1, pos 2 gitu. Abang lebih paham dah. Kayak gitu-gitu kan pasti ada petunjuk ya kan. Nah gue mutusin karena memang udah jam 2 atau jam 3 malam sampai gue bang di pos 2 ngecamp gue di situ. Nah di situ bang horornya bang, bener-bener horor. Jadi ada apa itu di pos 2 tuh? Di pos 2 itu tiba-tiba nih yang tadinya kan anak-anak udah selesai makan nih pada masuk ke tenda masing-masing. Nah gue ya biasalah namanya di gunung, gue dingin, anak-anak ada yang bawa ada yang penghangat lah bang. Pastinya lah pasti ya. Kira gue bikin kopi di sana, ada yang ngeluarin minuman yang lain lah gitu kan yang bisa buat ngangetin badan. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Tiba-tiba ada dahan bang, goyang-goyang sendiri gini. Sekali dirawin, gue pikir gue doang. Nah pas abis udah ketiga kalinya itu goyang-goyang gitu, anak-anak udah dah masuk dah. Kayaknya udah nggak beres nih gitu. Setelah gue masuk ada senior gue satu ngomong gini, lu tadi ngeliat nggak? Iya ngeliat. Apaan? Itu ada yang goyangin gini, kayaknya gundurwo doh. Soalnya gede banget, hitam, gue nggak berani ngeliat kata dia gitu. Kali dah, gue ngerasa goyang-goyang, gue bilang gitu. Cuma nggak ngeliat sosoknya, karena gue jujur aja gue juga tipe kalau orang yang kalau gue lagi moodnya takut bang, tapi soalnya nanti gue bisa berani di momen-momen tertentu. Misalnya wah gue lagi nyaman banget nih, soalnya gue waktu itu pernah naik gunung Merbabu itu, gue nemu sosok gede sampai kaki gue tuh lemes bang. Oh itu di gunung lain tuh? Gunung lain gitu. Nah kalau di Salak ini nggak tahu kenapa gue berani, akhirnya yang nutup tenda aja gue bang. Nah ada salah satu senior namanya itu Bang Ame, gue sebutin namanya karena mungkin gue rasa dia orangnya asik dan nggak masalah ya bang, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dia tidur di luar, pakai yang lain pada di tenda. Dia itu tidur di luar pakai apa tuh namanya? Bivak. Bukan bivak, yang digantung ke pohon lupa. Hammock. Pakai hammock gitu kan, dia tidur di situ. Nah gue pas gue pengen nutup lah di situ gue ngelihat sendiri bang sama Bang Cacing, sasinya itu senior gue juga, kuntilanak merah lagi ngeliatin dia begini bang. Gila, kuntilanak merah. Kuntilanak. Gue sampai merinding tuh, parah bang. Gue juga dengarnya merinding sebenarnya, tapi gue tahan-tahan aja gitu kan. Nah setelah itu gue tutup, gue nanya Bang Cacing lagi, karena samping gue Bang Cacing ada yang pojok Bang Gandung, nah sampingnya lagi Robi temen gue, orang daerah rumah gue juga sini. Lu ngeliat kagak? Lihat, udah dah, matiin dah tuh lampu tenda. Gue tidur. Nah pas paginya summit tuh bang, gue jalan tuh menuju puncak. Dari pos 2 itu gue berangkat jam 7 atau 8 pagi, gue jalan sampai puncak. Nah di tengah perjalanan senior gue ini mutusin buat turun. Kenapa dia mutusin turun? Karena ada yang mungkin ada yang bukan beralasan ya, dia itu mutusin turun karena mungkin kondisinya nggak kuat. Jadi gue rembukan di situ, yang mau muncak berapa orang gitu. Akhirnya gue yang mau muncak itu sekitar 7 orang. Jadi ada sebagian di camp area. Balik lagi ke camp area benar, pos 2. Iya, camp area. Dia nunggu kita.
Kira gue salah satu orang yang ikut mau naik karena gue pengen sampai puncak nih gitu. Jadi ada 7 orang yang jalan dari yang gue pisah itu kayaknya tuh shelter 3 atau shelter 4 tuh gue lupa. Gue di situ buat mutusin buat ikut naik. Oh udah gue naik deh, naik. Di perjalanan nih bang, mau pos 4 ke 5 si Robi bang. Gue pertama yang ngeliat, nah di situ gue mood gue lagi ngelihat apa-apa, gue lagi berani aja dah. Itu jam berapa sih lu lihat itu? Pas Sore. kalau lu summit? Itu tuh udah mau oh bukan sore bang, sorry, siang karena gue dari pagi jalan. Nah siangnya itu dahan goyang diri lagi bang, yang semalam goyang. Gue bilang gini, Robi sini deh Bi, no lu lihat no, pohon goyang sendiri. Gue bilang, wah dia langsung kaget. Habis itu dia mutusin buat turun bang, karena mungkin dia udah ngerasa dia nggak enak si Robi ini. Akhirnya kan gue jalan tuh nerusin, tetap yang lainnya tetap nerusin. Jam 11 bang di Salak tuh, jam 11 malam tiba-tiba mendung, udah gelap banget bang, udah kayak malam tuh di Salak tuh. Gue baru pertama kali ngerasain kayak gitu. Di Salak sih kalau untuk kondisi cuaca itu banyak kondensasi ya, kayak semacam kita nggak tahu, walaupun itu cuaca cerah, tetapi kalau di puncak kan karena vegetasinya itu lebat, ya jadinya seperti itu sih Per. Iya. Jadi walaupun cerah, kalau kita di Gunung Salak nih udah pasti gelap banget. Apalagi ditambah kondensasi yang namanya kabut turun. Itu. Terus lanjut. Gua ngalamin banget yang namanya tiba-tiba tadinya siang jadi malam ya di Salak itu bang. Gue baru, wah ini nih yang gelap banget nih gue bilang. Nah di situ tiba-tiba hujan bang. Hujan gede? Hujan gede banget. Nggak tahu kenapa kita tuh udah prepare jas hujan tapi kita nggak bawa. Di tas summit itu ukurannya kecil, yang tadinya kita udah siapin air, makanan, sama biasanya jas hujan, tiba-tiba ketinggalan. Nggak bawa semua? Nggak kebawa, cuma 1 orang doang yang bawa, yang inget. Sebelum itu dari 7 orang yang naik, jadi memang gue paling terakhir nih bang. Gue, Bang Ame, sama satu lagi temen gue ES, terus ada Dagu, ada Zulfi, ada Evelyn, sama ada Obet. Sorry, berlapan yang naik sama anaknya Bang Cacing, berlapan tuh. Yang Obet, terus juga Zulfi, Evelyn ceweknya, sama si anaknya Bang Cacing, gua nggak tahu namanya, Febri, jalan duluan. Kok tiba-tiba pas udah turun gelap begitu, si Evelyn ini ditinggal bang, sendirian. Ditinggal naik atau turun? Ditinggal. Cowoknya ini si Zulfi ini dia mau boker bang, ditinggal sendirian. Nah si Obet sama Febri, anaknya Bang Cacing itu, kok bukan tega-teganya kok tiba-tiba jalan mau muncaknya keinginannya tuh keras. Maksudnya ini siapa yang bikin dia pengen banget ninggalin si Evelyn nih? Gue udah mikir gitu kan pas gue ketemu. Soalnya Evelyn di situ tuh udah keadaannya lemes, keadaannya capek, terus teriak-teriak berapa kali tuh si Obet sama si Febri itu nggak kedengeran bang, dia bilang. Soalnya pas turun, pas ketemu lagi, gue nggak ngerasa ada yang manggil, gue nggak denger. Dan si Evelyn nih kayak ada yang lambai-lambai bang di jurang sebelah kanan dari pos 6 ke pos 7. Kedengeran ada yang manggil, makanya dia berusaha ya pengen muncak. Pengen muncak. Si Obet ini ninggalin si Evelyn. Terus Evelyn kayak udah ayo ikut, tapi dia nggak kuat. Akhirnya nggak lama nih si gua yang rombongan terakhir, gua Bang Ame ES, gua ketemu dia. Keadaan udah gerimis, dia udah nunduk gini bang. Lu ngapa? Lu kedinginan ya gini-gini nih. Ini gua di jas hujan, dipakein dah tuh dia pakai. Mana Obet sama ini Febri? Udah muncak duluan. Gua ada bang videonya kalau emang lu mau tahu 2 orang doang yang sampai puncak. Gua nggak mutusin buat muncak karena keadaan Evelyn. Gua ajak dia turun. Nah akhirnya di situ si S ini ngomong gini sama gua. Udah lu nuntun Evelyn sama Zulfi dan Dagu
sama Bang Ame turun nih sambil pelan-pelan nungguin yang 2 orang itu yang muncak daripada terlalu jauh buat kita pisah. Nanti kalau gue udah sampai pos 2, gue minta air buat dia atau makanan, gue naik lagi. Ternyata Es nggak naik, Bang. Temen gue yang namanya Es itu nggak naik karena dia pun pertama keadaannya gue tanya setelah turun, keadaannya dia udah capek, dia udah lemes juga dan nggak ada yang nemenin buat naik ke atas. Akhirnya tuh Bang, gue tungguin mereka di pos 4 karena gue masih sehat, lelah, sehat-sehat. Bang Ame pun sama. Jadi gue tuntun tuh Bang Evelyn sama Bang Ame, sama Dagu, sama Zulfi berempat gue turun. Jadi 2 Febri sama Obet naik, gue, Dagu, Zulfi, Bang Ame, sama Evelyn berlima nih. Gue turun pelan-pelan, si Es turun cepet buat ngabarin di Kemarea pos 2 itu. Nah itu kan keadaannya hujan dan gelap Bang. Nah tadinya gue jalan rame-rame, lama-lama kan gue terpisah rombongan. Iya terpisah rombongan, gue sama Bang Ame agak duluan. Di situ Bang, gue dengar banget Bang, gue masih manggil-manggil dia, oh Evelyn, Dagu, Zulfi. Nah nggak tahu kenapa nih di kuping gue sama di kuping Bang Ame teriak bahwasanya Evelyn mati gitu Bang. Hah? Evelyn mati. Jadi ada suara kayak gitu. Ada yang nyautin. Oh, jadi ada yang nyautin. Jadi ada yang nyautin tuh Evelyn mati. Iya. Entah itu siapa orangnya nggak ada yang tahu. Gue pas ketemu sama dia gue nanya, tadi gue dengar suara Evelyn mati. Kali dah Bang, iya. Udah tapi rapat aja rapat. Kondisinya. Gue sama Bang Ame dengar dua-duanya. Bang, gue sempat lihat-lihatan sama Bang Ame di pos 4. Evelyn mati. Tapi lu bener-bener kedengeran banget tuh gua. Ya kayak suara orang manggil. Teriak. Gitu, Evelyn mati gitu. Di situ gua langsung. Nah si Dagu, si Zulfi sampai sempet gomelin Bang. Lu gimana? Gue bilang gitu. Lu bawa cewek lu harus lebih kuat. Jangan ikutan lemes juga kayak dia. Gua aja yang baru pertama kali kenal sama Evelyn atau Bang Ame atau Dagu pun care sama dia. Ayo lu kuat, lu tuntun dia, lu ajak turun, gue bilang gitu kan. Nah akhirnya karena makanan itu dibawa sama Obet Bang, makanan summit, wah dia udah kedinginan. Gak lama nih Bang, selang setengah jam dia datang. Wah gue pakai botol apa nih, nesting segala macem, ternyata kebawa sama ES turun. Akhirnya ada satu nesting yang memang di tas Obet, tapi kan harus nunggu Obet dulu. Evelyn udah menggigilan dingin tuh, anak-anak juga udah dingin. Bang Ame aja yang senior lah jatuhnya, dia udah naik ke gunung-gunung mana aja, beberapa gunung, dia aja kedinginan banget. Gua pun sama Bang, dingin, emang hujannya parah banget di situ, dingin banget. Pas akhirnya Obet dateng, gua udah nggak pakai banyak ngomong, gua ambil tuh gelas, gua robekin Bang, botol itu gua robekin buat gelas. Nah habis itu kompor gua nyalain, gua masak dah tuh air. Udah gua bagi-bagi dah tuh air yang tinggal 1,5 liter itu yang tinggal dikit, gua bagi-bagiin. Udah lu minum dah semuanya biar anget dah badan lu. Nggak tahu kenapa tuh di Salak tuh gue yang tadinya males lah jadi leader atau males repot gimana ngikutin aja, gue di situ gue harus tegas Bang. Gimana caranya gue harus gimana caranya nih nyawa orang ini atau teman-teman. Tujuan kita kan naik gunung ini kan sebenarnya bukan buat muncaknya, tetapi pulang dengan selamat. Iya betul gitu Bang. Kan utuh dengan tanpa kekurangan. Betul. Nah akhirnya gue turun tuh Bang. Turun setelah gue udah gimana? Enakan kan semuanya udah paling nggak anget dah. Maksudnya perutnya anget, kita masuk minum juga ada tenaga. Gue jalan Bang. Nyampe pos 2 itu jam 8 atau jam 7 malam. Sampai tuh? Dari gua berangkat jam 8 pagi, kena hujan, kena masalah insiden di jalan Evelyn kedinginan dan segala macem, sampai pos 2-nya lagi jam 8 malam. Lu bayangin tuh berapa jam? 12 jam Bang. 12 jam lebih kali ya? 12 jam. Di jalan itu headlamp Bang. Gua bertujuh karena es turun dari berlapan tadi, bertujuh. Yang bawa headlamp cuma 3.
Jadi gini penonton, jadi kalau untuk pendakian gunung, terutama koordinasi dari awal setiap kita mau muncak, itu harusnya kita koordinasi dulu sama teman-teman apa yang harus dibawa, apa harus yang nggak dibawa. Jadi jangan sampai seperti terjadinya ya temen gue gitu kan, gaper sampai hal-hal ini terjadi kayak betul. nesting dibawa sama teman kita, ya kan, terus egonya kita ini, ya kan, nggak, wah itu harus bener-bener itu koordinasi banget. Kalau nggak mah bisa hal terjadi yang ini banget. Ternyata headlamp kita tuh cuma ada 3 dan gua mimpin paling depan, gua turun. Di tengah-tengah itu ada Bang Ame, di paling belakang sweepernya itu Dagu. Jadi gua nuntun kawan-kawan tuh buat turun bang, karena mereka itu nggak ngelihat Salak itu bener-bener vegetasinya tuh tertutup banget. Jadi udah malam, pencahayaan sedikit, ya lu kalau nggak jatuh mah bohong. Bohong, udah pasti kepleset. Kalau pencahayaan itu minim ya udah. Iya, pasti jatuh bangun mah pasti. Di situ bang. Jadi gua turun nih. Gua tuh ngelewatin pos 3 ke pos 2. Pos terakhir yang pengen sampai camp areanya pos 2. Itu di tengah-tengah pohon pisang. Lewatin ada pohon pisang, ada pohon bambu segala macem. Di situ bang, gue ngeliat kok ini apa namanya? Ini kok kayak ada lampu, cahaya. Pas gue deketin gini, wah, gue ngeliat bonggolan pocong bang. Wah, merinding dah gue. Bonggolan pocong lu lihat? Bonggolan pocong. Kalau bonggolan pocong apa sih itu? Ya berarti ya? Bukan kaki, tapi di pohon. Gue gini kan, gue pikir, kalau gue kasih tahu yang lain pasti ya, panik mencar dan wah jatuh-jatuhan kemana-mana karena kanan kiri udah jurang kan. Gue gini, gue bawa headlamp bang paling depan, mau nggak mau gimana? Kalau orang bawa headlamp kan penasaran kan mau naik, tapi gue di situ langsung skut gue bang, gue bilang wah gila, pocong nih. Gue gini, gue udah nggak berani dah. Langsung gue ngodein ke Bang Ame. Bang kayaknya kiri ya bang ya, belokannya, gue bilang gitu kan. Tahu Per, bentar, stop dulu. Jangan stop bang, jangan stop. Kita harus jalan terus, gue bilang itu. Gue udah sempet panik, gue kabarin yang lain juga. Kita harus jalan nih, jangan ada yang berhenti, jangan ada yang nengok kanan kiri, gue bilang. Emang apa Per? Gak usah pakai nanya kenapa, belok kiri. Dagu setuju. Iya, kita jalan terus. Itu kode Dagu, gue tahu kan. Gue belok kiri. Soalnya pas setelah gua turun, Dagu juga nyaksiin bang. Dia ngeliat pocong. Malah pas gue nyampe deketin Evelyn itu, yang Evelyn katanya diteriak-teriakin, ayo nyusul gua kesini. Pas yang tadi dia hujanan tuh, yang di atas masih. Si Dagu itu ngeliat putri ular di situ, di Salak itu. Karena gua nggak tahu Dagu bisa punya penglihatan atau memang diliatin, gua nggak tahu. Tapi memang kata anak-anak, bapaknya itu memang bisa lah keturunan. Ngelihat putri ulur si Dagu di situ pakai mahkota, terus yang ngelihat pocong juga si Dagu sama kayak gua. Dan wah deket banget bang, kayak dari sini ke sini doang dari ini bonggolannya berapa meter. Wah gua bilang itu, langsung gua turun. Pas sampai turun, anak-anak udah ini nih, udah cemas nungguin gua, tapi nggak ada yang naik. Akhirnya gua turun, udah gimana caranya anak-anak pada masakin gue dah segala macem, makan, istirahat dah tuh, gue turun. Pas dari situ memang kita mutusin buat nginep lagi semalam, karena kalau dipaksain ya nggak akan kuat. Karena gue jam 8 itu baru turun dari Salak. Jam 8 pagi? Jam 8 malam itu. Dari jam 8 pagi summit sampai jam 8 malam. Itu bener-bener perjuangan tuh. Gua kalau memang gue disuruh turun malam itu juga gue nggak bisa dah. Akhirnya diputusin, gimana nih, mau istirahat dulu bentar, mau turun berarti turun malam lagi dong. Jangan dah, PR lah ya. PR banget ya. PR banget dah tuh. Akhirnya gue sama yang lain, senior juga bilang udah deh kita istirahat lagi deh semalam.
Tapi di situ karena kita udah capek banget, kita nggak mikir apa-apa, kita tidur bang. Udah akhirnya paginya baru kita pulang turun. Terus di situ nemu kayak ada kan kita nyebrangin Kalimati tuh. Di situ gue sempet berenang juga bang. Jadi ada momen asiknya juga setelah menegangkan semalam. Jadi gue berenang di situ sama anak-anak. Nih kayaknya hujan yang kemarin nih, terus jadi nampung air nih Kalimati. Akhirnya pada berenang tuh di situ anak-anak sambil ngobrol-ngobrol yang semalam gitu kan. Cuma nggak berani bahas lagi karena sensitif kan bang. Gue capek, terus senior juga capek, dan gue males berdebat sama ya kenapa lu kagak nyusul gua. Gue tuh keadaan begini-begini banget di atas kemarin. Ya menurut gue nanti dulu ketika gue udah sampai rumah baru udah kita bahas pembelajaran yang kita dapet tuh di situ. Gue emang gue akuin jalur Salak itu yang gue lewatin Cidahu, terus juga memang gue anggapnya itu jalur terlarang ya. Memang ya buat para pendaki menurut gue jangan coba-coba dah lewat situ karena memang gue akuin serem bang. Orang siang aja jalan gak kelihatan, gimana malam. Gue ada fotonya di sana, gue ada videonya. Kalau memang lu butuh, wah cerita Gaper nih bener nggak? Lah gue ada buktinya nanti, semuanya bang. Dari Gaper nanti bisa dikirimin videonya atau fotonya biar lu tahu jalur Cidahu, terus dan lu mau lihat Kalimati dari temennya Gaper, senior itu pada asik-asik berenang. Nanti lu lihat aja videonya ya. Terus gimana Per? Lu setelah lu sampai base camp dan akhirnya itu semuanya dari 13 orang ini itu hal yang kasat mata itu semuanya lihat atau enggak? Beberapa merasakan, beberapa enggak. Beberapa enggak, jadi beberapa orang aja lah yang lihat gitu. Betul. Terus pas sampai di yang lu berenang itu kira-kira jam berapa sih bang? Itu tuh dari pos 2 sampai rumah warga lah, bukan base camp lah, gua anggap rumah warga karena memang gue lewat jalur yang memang semestinya nggak boleh. Akhirnya gue nitipin di rumah warga itu kira-kira itu jam 8 atau 9 bang. Berarti lu sampai turun base camp jam? Antara jam 10 sampai jam 11. Oke, siang tuh ya? Siang. Nah, gue mau tanya nih, mungkin dari penonton pengen banyak nanya juga nih. Lu kenapa memutuskan di Gunung Salak itu naiknya malam? Karena kan Gunung Salak ini kan sangat mistis banget ya. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu udah nggak diasingkan lagi dari semua dunia pendaki ya. Itu kan Gunung Salak kalau lu naik malam ya pasti ada aja hal-hal yang kita nggak inginkan gitu kan. Ya untungnya lu nggak kenapa-napa ya gitu kan. Terus gue juga mau nanya juga nih, itu dari komunitas atau gimana? Dari komunitas bang. Komunitas. Komunitas apa tuh? Adu Pala waktu Adu Pala. itu. Adu Pala Adventure. Terus setelah gue sampai bawah, ternyata bang ada senior gue yang namanya Bang Ame tadi. Dia dapat batu cincin bang. Batu cincin. Batu cincin. Lu taunya pas di bawah dia cerita. Nah mungkin dari situ bisa lu inilah ya, karena mungkin dia dapatnya itu batu cincin setelah naik apa setelah turun? Dia mungkin juga orang bisa apa orang gimana, gue kurang paham bang. Karena kan memang dia memang senior gue jauh lah bang. Dia umurnya sekitar 45-an lah. Bisa dibilang senior, memang pendaki lama. Dan gue nggak tahu dia ngerti sama mistis atau nggak mistis. Dia cuma ngomong gini, yang lu lihat semalam, yang lu ngeliat gue diayun-ayunin sama kuntilanak merah itu, terus gue dapet batu itu, gue mau udah tahu. Makanya paginya gue kasih tahu, nih gue dapet batu. Nah gue baru tahu dia dapat batu tuh di bawah. Pas gue bilang, bang, semalam pas lu tidur, lu tuh kayak diayun-ayunin bang sama kuntilanak, gue bilang gitu. Dia ketawa. Pas dia emuk gitu ya. Orang mah takut ya, dia malah ketawa bang. Iya Per, gue dikasih, gue mau udah tahu. Ini gue dititipin, gue ngeliat sendiri bang, batunya warna merah. Terus nggak tahu dan nih sekarang batu entah dia bawa atau masih disimpan sampai sekarang, gue kurang tahu deh. Terakhir di bawah tuh di rumah warga dia ngomong gini, karena temen gue iseng
ngobrol-ngobrol masalah mistis, si Dagu nih yang memang orang tuanya bisa dan dia memang bisa ngelihat hal-hal kayak gitu, dia nanya sama penghuni rumah, bener nggak sih saya ngelihat putri ular di antara pos 7 sampai puncak? Kata narasumbernya nih yang gue tanya orang asli situ, Kuncen lah. Kuncen. Di situ mah bang, kalau misalnya hari-hari tertentu mah ada aja suara kuda, ada suara gamelan. Terus putri ular memang di situ mah memang sarangnya. Di situ memang kalau orang sini bilang memang ratunya. Ya sesuai sama si Dagu. Si Dagu tuh ngelihat ratu ular pakai mahkota. Padahal Dagu nanya cuma di sini ini ya apa namanya, manggilnya kan abah apa siapa gitu. Pokoknya kita bahasain dia karena ada orang tua. Bah, di sini memang terkenal ada ininya bah ya. Emang kalian ngomongnya pada sembarangan ya? Nah saya juga baru tahu tuh bang, gue juga baru tahu tuh kalau si Zulfi tuh pas berak itu kenapa lama dia ngeliat Gundurwo bang, siang-siang. Makanya dia lama banget ninggalin Evelyn. Karena si Zulfi ini yang mulutnya itu nggak dikontrol lah, bisa dibilang nggak dijaga, ngomongnya yang sembarangan, yang bahasa-bahasa kasar lah di gunung. Tuh jadi perhatian kita juga sih ketika kita naik gunung, namanya kita bertamu ya jaga omongan juga, jaga sikap juga kayak gitu. Ya setiap pastinya setiap lu naik gunung kemana ya jaga sopan santun lah. Betul. Karena kan di gunung itu kan rumahnya kasat mata cuy. Iya betul. Itu betul. kan bukan hal-hal yang mesti, ya kalau di gunung sih mesti dipercayai mitos-mitos yang lu nggak mesti seperti ini, ya itu nggak boleh dipertanyakan lagi. Harus kita lakuin betul, gitu. Betul. Setuju tuh gue bang. Jadi cerita lu itu aja ya? Itu aja bang. Untuk Gunung Salak di tahun 2021. 21 ya. Jadi kisi-kisi lu nih untuk para pemula harus kayak gimana, Per? Ya, menurut lu? Menurut gua nggak cuma uang bang. Pertama yang disiapin fisik, terus alat-alat udah pasti. Karena banyak pendaki-pendaki sekarang yang memang contohnya ya bang ya, ada yang pakai jeans, terus ya sepatunya bukan sepatu gunung. Karena memang di gunung itu yang tadinya kita jalannya biasa aja, di sana kita kan nggak tahu ada akar, ada lumut segala macem. Ya paling nggak selain uang, mental, fisik, sama alat-alat sih bang. Sama paling nggak ya sama lah kayak pesan-pesan yang yang pendaki-pendaki lain. Ya puncak itu bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah rumah. Benar. Gitu, betul. Benar apa kata Gaper? Gitu kan. Dia pendaki udah lama juga ya sebenarnya. Ya kan? Kagak bang. Jadi cerita untuk saat ini itu aja yang bisa diceritakan oleh Gaper. Jadi jangan lupa lu like, comment, and subscribe ya, biar supaya channel ini kedepannya lebih berkembang terus. Yoi. Ya. Nah, dan Gaper juga ini punya salah satu apa nih Per? Yang pembuatan kaos ya? Ya bisnis kecil-kecilan bang. Bisnis dia di sini nanti gua cantumin deskripsinya. Itu namanya apa ya? Boleh lu sebutin? Follow aja Hybrids Jakarta. Itu tuh ini bang. Jadi gue itu megang percetakan, terus megang konveksi. Jadi itu tuh gue konsepnya itu vendor merchandise Indonesia. Jadi apa aja yang lu butuhin tentang merchandise, insya Allah bisa custom sama gua gitu. Oke, jadi itu aja. Nanti kalau lu pada mau buat kaos atau apa, lu bisa hubungi si Gaper, nanti gua cantumin nomor teleponnya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa ya? Iya. Nah, thank you banget nih untuk di kediaman Gaper, gua udah bisa diterima di sini. Thank you ya Per. Yoi bang. Oke. Thank you. Jangan lupa lu like one on one.